Cadas, pura-pura buka kedai kopi, kelakuan ex-pegawai KPK dibongkar oleh netizen. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Semakin hari tabiat para pegawai KPK yang tidak lolos TWK sehingga dipecat dari lembaga anti rasuah itu semakin kelihatan bahwa mereka sebenarnya bukanlah pahlawan anti korupsi seperti yang para SJW pikirkan. Kita ambil contoh sepupu Anies yang juga mantan penempak kaki pencuri sarang burung walet di Bengkulu, Novel Baswedan. Awalnya ia menolak revisi Undang-Undang KPK yang salah satu isinya tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Tapi ketika dinonaktifkan dari lembaga anti korupsi itu, ia malah berjuang untuk bisa menjadi ASN. Artinya apa? Si Novel ini tidak selaras antara sikap dan perkataannya. Seharusnya kalau sudah tidak cocok dengan tempat kerja yang lama, ya resign atau mengundurkan diri. Sesimpel itu, Ferguso. Begitupun dengan yang dilakukan oleh mantan pegawai KPK yang lain, Hotman Tambunan. Ia mengaku pasca dinonaktifkan dari pegawai KPK, membuka kedai kopi di Blok M Square, Jakarta Selatan. Kedai kopi itu bernama Tabe Coffee. Hotman yang notabene berasal dari Kabupaten Toba Samosir, Sumut itu menceritakan kenapa kedai kopinya diberi nama Tabe Coffee. Tabe itu mempunyai makna berarti salam. Jadi kalau di masyarakat Batak itu ya orang kalau sudah salaman berarti semua masalah sudah selesai harusnya. Ujarnya seperti yang dilansir oleh tribunnews.com 13 Oktober. Adapun jenis kopi yang dia jual cukup bervariasi, mulai dari kopi sidikalang, gugur hingga lintong yang kesemuanya khas Toba. Kita ada 3 jenis kopi ya, yang khusus berasal dari kampung Toba. Yang pertama adalah kopi lintong, yang kedua adalah kopi gurgur, yang ketiga adalah kopi sidikalang. Lanjut Hotman dengan nada sangat meyakinkan. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah betul si Hotman itu buka kedai kopi pasca tidak lagi berkarir di KPK? Ternyata itu hanya rekayasa belaka. Hal ini terungkap dari cuitan seorang netizen bernama Andreas. Pemilik akun @andreas92998330 itu mengatakan bahwa pemilik asli kedai kopi yang diklaim milik Hotman tersebut adalah Bapak Barimbing. Ternyata salah satu pecatan pegawai KPK nggak lulus TWK Hotman Tambunan. Rekayasa buka warung kopi di basement Blok M Square. Pemilik asli Bapak Barimbing. Pemilik setuju agar warkopnya jadi ramai pengunjung. Cuit Andreas pada 25 Oktober. Mak jelek, ketahuan ada simbiosis mutualisme di sana. Hotman dapat iba, belas kasihan dan dukungan dari para SJW, sedangkan Barimbing dapat pelanggan baru. Lantas apa tanggapan netizen lain akan hal ini? Wes, zaman keterbukaan informasi kayak gini masih bikin drama. Dasar pecatan, ujar pemilik akun Twitter @gaspensil. Ternyata sepandai-pandainya Hotman melakukan playing victim, ia tidak pandai membaca situasi. Bahwa saat ini dunia sudah berubah dengan informasi semakin terbuka lebar. Jadi kalau bohong peluangnya untuk ketahuan lebih besar. Tidak berhenti sampai di situ. Andreas juga menambahkan cuitannya. Saya buktikan si Hotman Tambunan di Blok M Square basement seolah-olah buka warkop di Tabe Coffee milik orang lain, Bapak Barimbing. Itu warkop langganan lo ngopi. Saya buktikan kemarin sore. Ternyata ia hanya konsumen di warkop itu. Karena antara konsumen dan pemilik usaha tentu sangat jelas bedanya. Dan karena begitu jelas perbedaannya, sampai-sampai anak SD juga bisa membedakan. Luar biasa ya, sekelas ex pegawai KPK sampai melakukan hal itu yang sebenarnya memalukan dirinya sendiri, bangsa dan negara. Ini ibarat cowok ngenes yang diputusin sama pacar karena kelakuannya yang tidak mencerminkan lelaki sejati. Lalu pura-pura sakit demi mendapatkan perhatian dari mantan pacar. Tapi apesnya ada yang melapor kalau dia itu sebenarnya hanya pura-pura sakit. Itu baru satu loh kelakuan mantan pegawai KPK yang kelihatan banget hinanya, plus kelakuan Novel Baswedan. Yang lain mungkin sebentar lagi juga akan terbongkar. Sebelumnya, si Hotman ini juga pernah menolak diklat bela negara. Padahal kita tahu sendiri manfaat dari bela negara tersebut ada banyak banget. Seperti menanamkan rasa cinta pada tanah air dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Lantas apa tujuan sebenarnya si Hotman bermain drama ala Korea tersebut yang pastinya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia telah dizolimi oleh pemimpin KPK yang ujungnya memunculkan rasa iba di hati masyarakat untuk menuntut dirinya beserta kawan-kawan ditetapkan sebagai pegawai KPK lagi. Dan dengan melihat kondisi seperti ini, memang sudah tepat Firly JS memecatnya. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang layak gantikan Jokowi?
ditulis oleh Panjatha di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Jokowi telah menjadi fenomena di Indonesia, bahkan dunia. Sungguh tak disangka jika mantan wali kota Solo ini bisa menang di Pilkada DKI Jakarta 2012 melawan petahana pula. Dan semakin mengagetkan ketika dia bisa melaju hingga memenangkan Pilpres 2014. Kini dia sedang menapaki periode kedua 2019 sampai dengan 2024. Sayang sekali, undang-undang yang sudah diamandemen hanya membatasi 2 periode bagi seorang presiden. Andai kata bisa 3 tahun, langkah Jokowi pasti tak terbendung pada 2024. Apalagi rival kuatnya berdasarkan survei, lagi-lagi Prabowo Subianto yang sudah uzur. Bahkan banyak desakan atau permohonan supaya undang-undang diamandemen MPR sehingga masa jabatan presiden bisa 3 periode. Tetapi Jokowi sendiri menolak wacana ini dengan sengit. Mereka hendak menampar saya, ujar Jokowi, tentang pihak-pihak yang mewacanakan amandemen undang-undang tentang perpanjangan masa jabatan presiden itu. Dan sepertinya memang sudah tepat jika masa jabatan presiden cukup 2 periode saja. Di akhir masa SBY, sempat juga beredar wacana soal 3 periode ini, meski tidak senyaring di masa Jokowi. Sebab tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi apabila SBY misalnya sampai 3 periode. Habislah kita digulung radikalis dan Talibanisme. Jokowi akan lengser pada Oktober 2024 nanti. Rasanya terlalu cepat waktu berlalu apabila melihat apa-apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Jokowi. Tak terhitung jumlah proyek atau infrastruktur yang sudah selesai dan diresmikannya. Proyek-proyek besar lain yang sedang berlangsung atau sedang dalam perencanaan kemungkinan besar tidak sempat lagi dia resmikan, semacam IKN, Ibu Kota Negara. Doa kita paling tidak Jokowi nanti digantikan oleh sosok yang seide dan setara demi kelanjutan program-program Nan Adiluhung itu. Jangan pernah terkecoh dengan statement-statement miring tentang Jokowi seperti gagal, harus turun, dan sebagainya. Itu hanya siasat busuk atau akal-akalan keji dari lawan supaya calon-calon yang mereka jagokan di 2024 nanti tidak tenggelam oleh prestasi dan karisma Jokowi. Sebab bagaimanapun juga kriteria capres mendatang harus diukur berdasarkan Jokowi. Apalagi kita semua sudah belajar dengan Jakarta yang telah melakukan kesalahan fatal. Gubernur Ahok Jarot yang fenomenal malah digantikan oleh sosok kaleng-kaleng. Ya hancur lebur sudah semua yang telah dicapai dalam periode Ahok itu. Jakarta yang mestinya sudah menjadi kota metropolitan berkelas dunia, kini kembali ke kelas kaki 5 ala pasar Tanah Abang. Hal itu karena pada Pilkada 2017 itu, sebanyak 58% warga mengambil keputusan fatal memilih cagup atas dasar ayat mayat. Kita tentu tidak ingin hal yang sama dengan republik ini. Keledai sebagai binatang terbodoh saja tidak mau jatuh 2 kali pada lubang yang sama, maka jangan pernah terulang nasib DKI Jakarta menimpa RI. Jadi, siapa kira-kira yang akan layak menggantikan Jokowi nanti? Ini penting, sebab kita bukan sekedar memilih pemimpin nasional. Ada banyak orang yang bisa didandani sebagai presiden, namun apakah dia mampu melanjutkan program-program Jokowi nanti? Ini sangat krusial, sebab jika salah langkah maka Papua dan Indonesia bagian timur bisa jadi tak terendus lagi oleh pusat. Rencana-rencana yang akan membawa RI menjadi kekuatan baru dunia, seperti produsen baterai listrik terbesar dunia misalnya, bisa jadi malah tidak kesampaian. Sebab untuk sampai di sini butuh ketegasan keberanian dari seorang Jokowi untuk melawan dan menghadapi kekuatan-kekuatan dunia internasional. Apakah di antara sosok yang tampil dalam survei-survei itu ada yang kira-kira memiliki visi besar dan nyali besar sebagaimana Jokowi? Belum lagi dalam rangka membereskan dan menuntaskan PR atau pekerjaan rumah dalam negeri yang ditinggalkan oleh SBY, yakni ancaman radikalisme, intoleransi, terorisme yang berpotensi besar melumat NKRI sehingga tidak lagi berbentuk. Siapa kira-kira sosok yang mampu mengemban amanat agung ini menggantikan Jokowi? Tanpa bermaksud merendahkan tokoh-tokoh besar yang sudah rutin tampil di survei, sebenarnya ada satu sosok yang justru tidak pernah muncul dalam survei. Siapa dia? Ahok atau Basuki Cahayapurnama alias BTP. Namun sayang dia memiliki banyak kendala yang semestinya tidak perlu terjadi di negeri yang menganut paham demokrasi Pancasila ini. Tetapi hal ini gara-gara paham-paham radikalisme dan fundamentalisme agama dibiarkan bertumbuh. Faktor-faktor penghambat kemajuan bangsa dan negara ini sudah seharusnya dicabut hingga akar. Kalau tidak, maka potensi-potensi yang bagus untuk mendukung kemajuan bangsa akan buyar begitu saja oleh ulah kaum radikalis yang gemar melarang dan mengharamkan apa saja yang tidak sesuai dengan tabiat mereka.
Bagi kelompok ini tidak penting kualitas, prestasi atau kemampuan melakukan pekerjaan besar. Orang yang bodoh dan dungu juga akan diperjuangkan asal sepemahaman atau bisa disetir oleh mereka. Itulah bahayanya mereka, apalagi tidak peduli pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berbeda akan disingkirkan, bila perlu dimusnahkan. Itulah sebabnya mengapa sosok ideal pada 2024 itu begitu sulit untuk didapatkan saat ini. Bahkan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang juga diakui sebagai salah satu kingmaker pada Pilpres 2024, dikatakan sedang memohon petunjuk pada Tuhan tentang siapa pengganti Presiden Jokowi nanti. Apakah artinya para kandidat yang nongol di survei belum memenuhi harapan Bunda? Tapi masih ada waktu 3 tahun dari sekarang. Semoga nanti tiba-tiba muncul sosok yang diharapkan itu. Atau bila akhirnya salah satu dari yang ada di survei kiranya sosok yang bisa menjamin keberlangsungan NKRI yang adil dan beradab untuk semua warga. Bagaimana menurut Anda?